U11 dan juga U13 baik putra dan putri. Hingga saat ini tercatat lebih dari 2.224 pendaftar yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti audisi ini. Dan hingga pukul 13.00 tadi tercatat 875 orang sudah mendaftar ulang untuk memastikan diri memperebutkan jarum beasiswa bulu tangkis dan akan bergabung menjadi atlet binaan PB Jarum melalui audisi umum PB Jarum 2023. Untuk itu, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita akan undang para narasumber untuk berbagi informasi terkait pelaksanaan dan jalannya audisi ini hingga nantinya terpilihlah atlet-atlet yang akan bergabung bersama skuad PB Jarum. Baik, kami akan undang para narasumber. Yang pertama, kami izin untuk Pak Yopi menempati tempat duduk yang telah disediakan. Lalu yang kedua ada Mas Sigit Budiarto, Ketua Koordinator Tim Pencari Bakat. Silakan Mas Sigit. Yang ketiga ada Bapak Fung Permadi selaku Koordinator Tim Atlet Putra. Dan yang terakhir ada Mbak Yuni Kartika selaku Koordinator Tim Atlet Putri. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Sebelum kita memulai sesi jumpa pers, kita akan memulai dulu dengan sambutan dari Bapak Yopi Rosimin selaku Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation yang akan menjelaskan diadakannya audisi umum PB Jarum 2023 dan target yang akan dicapai dalam kegiatan kali ini. Silakan Pak Yopi. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Selamat siang para legenda Indonesia dan atlet-atletnya kita, ganda campuran, Glo, Dejan, Jordan Melati, dan pelatihnya kita ada enggak? Nah itu. Hari ini kita mulai lagi audisi tahun 2023 sebagai mana kita ketahui tahun 2022 kita menggelar audisi pertama kalinya setelah pandemi. Ini yang kedua, kita belum berani untuk ke beberapa kota, kita terpusat lagi di Kudus. Harapannya ya tetap antusiasme dari para atlet muda untuk datang ke sini, karena di sini berkumpul para legend yang membuktikan bahwa komitmen PB Jarum masih terjaga di usia yang 50 sekian. Harapannya tentunya ekosistem yang kita pupuk terus dari tahun ke tahun tetap terjaga. Diharapkan nanti ketemu para talenta-talenta muda dari putra maupun putri untuk bersaing mendapatkan beasiswa dari PB Jarum. Kemudian kita juga menggelar juga kayak festival di luar agar para atlet muda itu tidak bosan karena menunggu giliran main, dan semuanya menggembirakan buat atlet muda untuk datang ke PB Jarum. Harapan saya seperti itu. Kemudian nextnya dari timnya kami, Pak Fung, Pak Sigit, Mbak Yuni juga siap memantau dengan para legendnya untuk mengawasi, untuk memilih atlet-atlet yang punya potensi super untuk mendapat beasiswa PB Jarum. Baik, terima kasih Pak Yopi. Satu pertanyaan Pak Yopi. Ya. Audisi umum ini kan merupakan upaya untuk menggerakkan mata rantai ekosistem bulu tangkis di Indonesia. Korelasinya seberapa kuat dan seberapa penting penyelenggaraan audisi untuk hal tersebut? Silakan Pak. Jadi kalau ekosistem atau mata rantai itu bergulir terus dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari ke hari, itu akan memunculkan produksi atlet-atlet yang berkualitas, bertalenta super untuk menjadi nantinya menjadi elitnya Indonesia. Jadi walaupun nantinya akan dipilih beberapa pemain, tapi dipastikan pemain-pemain yang ada yang ikut di Indonesia yang usianya di bawah 13 itu akan menjadi andalan kita dimanapun mereka berada, menjadi andalan Indonesia di kemudian hari. Harapan saya seperti itu agar terus mereka berlatih
dan kita selalu terus menjanjikan bahwa setiap tahun akan ada audisi. Jadi mereka harapannya tidak pernah putus untuk terus berlatih, dan itu impactnya juga luas sekali. Artinya apa? Industri bulu tangkisnya juga nanti ikut berkembang, dari mulai industri aparelnya, peralatannya, pelatihnya, pengusaha lapangannya, kemudian semua yang terkait dengan bulu tangkis itu akan turut berkembang. Itu yang kita harapkan agar ekosistem ini terus berjalan, dan nanti diharapkan tidak ada lagi kaderisasi yang bolong. Mulai umur 11, 13, 15, 17, 19 akan terus silih berganti. Itu yang kita harapkan. Iya Pak Yopi, artinya tidak hanya mencari atlet yang berprestasi, tapi juga menggerakkan industri bulu tangkis agar tetap bertahan ya Pak ya, agar tetap berkembang. Oke, ngomongin soal bibit pebulu tangkis yang akan berprestasi, ini menjadi tugasnya Mas Sigit sebagai koordinator tim pencari bakat yang juga dibantu oleh para legenda bulu tangkis. Seperti itu ya Mas Sigit? Iya betul. Siap, Mas Sigit ya. Tahun ini kan audisi umum akan mengangkat tema teruskan semangat juara. Apa Mas pesan dari tema tahun ini? Ya, tradisi semangat juara itu kan sudah meneruskan tradisi yang dicapai oleh para senior-senior terdahulu, seperti yang ada di depan saya, para senior yang telah membuktikan namanya di kancah internasional, dan kami berharap bahwa dengan adanya audisi umum ini kami bisa menemukan bibit-bibit super yang memang benar-benar nanti bisa meneruskan tongkat estafet yang sudah dicapai oleh para senior-senior yang ada di depan kami. Siap, berarti untuk mencari bibit-bibit super ini Mas Sigit akan dibantu oleh para legenda bulu tangkis yang berasal dari PB Jarum ya Mas ya? Iya. Mungkin boleh dikenalkan Mas kepada wartawan siapa aja sih yang akan ikut terlibat legenda kita tahun ini Mas? Iya, izin saya perkenalkan dari para wartawan buat senior-senior saya, dan terima kasih sebelumnya buat para legenda bulu tangkis Indonesia dari PB Jarum yang sudah berkenan hadir dan membantu kami dalam melaksanakan audisi umum PB Jarum, beasiswa PB Jarum yang terjadi di 2023 ini. Yang pertama ada Bapak Lim Swiking, yang kita tahu sendiri beliau sangat legendaris. Kemudian Bapak Edi Kurniawan, kemudian Bapak Kartono, sebelumnya Bapak Askomo Arbi, kemudian ada Bapak Bobi Ertanto, ada Bapak Rudi Gunawan, kemudian ada Bapak Denny Kantono, kemudian kita tahu juga bahwa ini adalah 100 watt Bapak Aryato Arbi. Kemudian dibantu juga sama ada legenda kita juga, ada Frans Kurniawan, dan saya ada Mas Basri Yusuf, kemudian ada Tontowi Ahmad, dan saya ucapkan juga terima kasih buat Vita dan teman-teman tim, ada Dejan Glo, kemudian ada Melati Praven yang sudah mensupport kami, membuat audisi semakin semangat, kemudian juga membuat adik-adik nanti yang akan ikut audisi terpacu untuk berbuat yang terbaik, berusaha untuk menjadi seperti kalian. Terima kasih Mas Sigit. Artinya Mas, dengan dukungan para legenda bulu tangkis ini, proses mencari potensi-potensi super akan semakin mudah atau seperti apa Mas? Ya, harapannya bahwa dengan adanya legenda kita yang ada di sini, proses untuk pencarian bibit-bibit yang super akan semakin mudah buat kami. Tentunya dengan dari sudut pandang beliau-beliau, tentunya kita bisa dapatkan berbagai macam karakter yang memang melihat perkembangan bulu tangkis sekarang ini memang bermacam-macam yang kita butuhkan. Siap, artinya kita memang membutuhkan kemampuan dan kejelian para legend ya Mas untuk menentukan bibit-bibit nanti ya Mas. Iya. Terima kasih Mas Sigit.
Saya lanjut ke Kofung. Kofung sebagai koordinator tim pencari bakat atlet putra kok. Kriterianya apa aja kok yang akan dicari untuk atlet tahun ini? Tentunya melihat usia atlet yang akan kita pilih pada tahun ini, yaitu U13 dan U11. Untuk U11 kita akan menitikberatkan pada penguasaan teknik dasar, dimulai dari gripnya, kemudian cara mukul, kemudian footworknya. Setelah itu untuk yang U13 baru kita akan mengembangkan sedikit pada cara bermainnya seperti apa. Secara umum seperti itu. Baik kok. Nah, tahun ini kan tadi kita dengar sekitar lebih dari 2.000 atlet yang akan ikut ya Pak ya. Artinya pembagiannya akan seperti apa sih kok? Satu legend akan memantau beberapa atlet atau seperti apa kok? Agar sangat jeli dan benar-benar yang terpilih itu bibit-bibit yang super. Ya, jadi untuk pembagian secara teknis di lapangan nanti akan dibagi dari kita untuk tim putra mendapatkan 8 lapangan untuk dari babak screening ini, dan dari 8 lapangan itu akan kita siapkan, kita bagi kelompok 4 kelompok, jadi setiap kelompok akan mengawasi 2 lapangan. Harapannya dengan dipersempitnya jumlah lapangan yang akan diawasi, apalagi dibantu oleh para legend ini yang sudah punya pengalaman luas ya. Kemudian kita bisa lebih teliti lagi dan kita bisa mendapatkan bakat-bakat yang akan kita bina seperti yang kita harapkan. Baik, terima kasih Kofung. Izin lanjut ke Mbak Yuni Kartika. Mbak Yuni, sama seperti Kofung, ada kriteria khusus nggak sih Mbak untuk menemukan atlet berbakat di sektor putri? Silakan Mbak. Ya, terima kasih Julian. Selamat siang rekan-rekan media dan juga para legenda dan tim ganda campuran di PB Jarum. Ya, pasti ada Julian, tapi kurang lebih kriteria akan sama. Kalau U11 pasti teknik dasar yang dilihat. Kemudian kalau U13 sudah lebih cara bermain, kita akan lihat lebih jauh. Tetapi sudah pasti 5 aspek yang akan kita lihat adalah dari footwork, sudah pasti teknik pukulan, kemudian daya juang, dan kita juga berpikir untuk cara bermain yang lebih pintar. Jadi kita melihat yang lebih smart player di sini, karena rally point ini juga susah-susah gampang apa gampang susah ya bahasanya, itu juga membutuhkan satu kepintaran untuk bisa memenangkan satu pertandingan. Kira-kira seperti itu. Artinya mencari bibit yang pintar di lapangan ya Mbak Yuni ya. Mbak Yuni, kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir, atlet putri kan memang jumlahnya lebih sedikit daripada atlet putra. Ini fenomena tersendiri atau seperti apa sih Mbak Yuni? Dan hal ini apakah menjadi kesulitan tersendiri untuk tim mencari bakat menentukan atlet-atlet yang akan masuk PB Jarum nanti Mbak? Iya, kalau memang secara jumlah kita memang selalu lebih sedikit dibandingkan atlet putra. Tapi kalau lihat 2 hal yang terjadi, pertama kalau untuk putri ya, Grace dan Apri menjadi juara Olimpiade, kemudian sekarang Grego sudah berada di peringkat 7 dunia. Ini juga bisa menginspirasi banyak atlet-atlet calon atlet-atlet putri untuk bermain bulu tangkis. Jadi kalau secara jumlah memang lebih sedikit, ya. Tapi di sini kita akan lihat kriteria, maksudnya kualitas dari pemain putri yang ikut di audisi ini. Secara keseluruhan kita happy karena kita melihat jumlah peserta juga banyak. Kalau tahun lalu kan setelah pandemi jumlahnya 2.200. Sekarang after pandemi, year after pun masih jumlahnya sama kurang lebih. Berarti minatnya ini konsisten, stabil untuk datang ke Kudus. Itu pertama. Kedua, yang saya happy juga kita melihat dari luar Jawa itu juga begitu banyak juga yang datang mau make effort untuk kesini untuk bisa dipantau oleh kami dan juga para legenda PB Jarum tentunya. Seperti itu. Siap Mbak Yuni, terima kasih. Kalau jumlahnya lebih sedikit dari putra, milihnya lebih susah atau lebih gampang Mbak Yuni? Kalau kata Kofung gampang ya. Kalau kata saya, ya itu tadi, mudah-mudahan banyak yang berkualitas. Banyak yang berkualitas otomatis ya jadi lebih susah. Tapi itu lebih menggembirakan bagi kita karena berarti secara
perkembangan bulu tangkis di grassroots, di dasar, ini sudah mencapai satu kualitas yang kita harapkan. Jadi ketika dia masuk ke klub, kita juga pembenahannya tidak terlalu banyak lah, seperti kira-kira ya harapannya sih. Jadi tinggal dipoles-poles, jadi gitu ya Mbak? Mudah-mudahan, meskipun polesnya susah. Polesnya 10 tahun tapi Mbak. Polesnya 10 tahun. Iya, baik rekan-rekan media, selanjutnya kita akan menggelar sesi Q&A untuk teman-teman media. Pertanyaan tidak terbatas kepada 4 narasumber yang ada di depan, tapi rekan-rekan juga bisa bertanya kepada para legenda bulu tangkis ataupun pemain elit kita yang sudah ada di sini. Ada Melati, ada Praven, ada Gloria, ada Dejan. Untuk itu kami persilakan kepada penanya, silakan mengangkat tangannya. Ya, sebentar Kak. Baik, selamat siang. Saya Nila dari Zona News. Pertanyaan yang pertama untuk Ko Yopi, terkait audisi umum ini kan lebih dari 2000 peserta. Seperti yang disampaikan sama Mbak Yuni tadi, kalau antusiasnya juga sama di tahun kemarin gitu. Nah, untuk melihat tingginya animo ini, bagaimana sih pendapatnya dari Ko Yopi sendiri? Gitu. Ada pertanyaan selanjutnya, boleh saya sampaikan sedikit? Oke. Yang kedua buat Mbak Yuni, pertanyaannya untuk atlet putri, untuk peserta putrinya sendiri di sini kan katanya tadi lebih sedikit. Nah, gimana untuk bisa lebih membuat atlet putri untuk bisa tertarik untuk mengikuti audisi Multi Jarum ini bakal seperti apa? Gitu. Oke, terima kasih. Ya, jadi saya apa? Animo. Animonya seperti tadi Yuni katakan tetap terjaga, dan kita akan berusaha terus untuk terus menjaga dan berupaya untuk meningkatkan terus. Karena semakin banyak yang ikut, banyak pilihan. Artinya kadang-kadang membuat pusing para legenda Sigit, tapi bagian dari mekanisme yang harus kita jalani. 2 tahun sekali pengennya apapun, 2 tahun sekali saya pengennya, karena kita nggak enak. Memang kalau publik pengennya 2 tahun, saya sih apakah jadi 1 kota lagi atau jadi 8 kota, kita lihat perkembangan. Yang penting janji saya, janji Jarum itu minimal setahun sekali. Setiap tahun akan diadakan audisi umum ya Pak? Iya, janji saya pada badminton Indonesia. Mencoba kalau bisa 2 tahun sekali. Boleh saja mencoba, tapi ya, setahun sekali sesuai janji. Komitmen kita seperti itu. Ya, Mbak, ada lagi? Udah ya, cukup ya. Ya selanjutnya Yuni Kartika. Baik, terima kasih Pak Yopi. Kalau untuk menginspirasi, sebenarnya sudah banyak cara yang dilakukan. Terutama kalau kita bilang dari zone-nya PB Jarum adalah kita selalu dari website kita selalu memberikan impian, memberikan dream kepada para pemain baik itu putra maupun putri. Bagaimana kalau menjadi seorang juara, prosesnya seperti apa, kemudian kebanggaannya itu seperti apa. Itu kita lakukan di semua ground, di semua level. Artinya kalau bicara level internasional, kita punya Pramel, kita punya Deglo. Kalau bicara kejuaraan nasional sifatnya, kita punya juara-juara dari Sirnas, kemudian dari kelompok umur yang paling kecil bahkan, kemudian sampai ke tahunan. Dan dari situ kita mengajak sebenarnya para orang tua dulu ya, dan juga anak-anak untuk tertarik bermain bulu tangkis. Memang menjadi juara tidak gampang, tetapi kalau melihat impiannya juga satu hal yang sangat worth it untuk dikejar mimpinya. Seperti itu Pak. Siap, terima kasih Mbak Yuni. Baik, untuk pertanyaan kedua. Terima kasih atas waktunya, saya Ari. Pak, yang kami tanyakan soal kualitas. Maksudnya dibanding dengan yang sudah berlatih reguler sejak 5 tahun, kemudian ini 11 tahun langsung di audisi. Nah,
apakah sudah ada semacam, bukan hipotesa ya, semacam pembuktian bahwa dari audisi ini kualitasnya bisa sama dengan yang berlatih dengan reguler? Karena dari pengalaman saya sendiri, saya dulu berlatih mulai 7 tahun lalu, tebus kecamatan aja susahnya minta ampun. Itu apa? Kan dulu juga ikut klub juga di Semarang. Jadi saya melihat persaingan bahwa sekarang di usia lebih muda lah, 4 sampai 5 tahun itu sudah mulai berlatih. Nah, tadi sekali ini saya tanya soal kualitas dari hasil audisi ini, dan apakah sudah ada contoh yang bisa bersaing dengan yang biasa berlatih secara reguler? Terima kasih. Kepada siapa Mas? Kepada Yobi. Ya kalau saya jawabnya nanti umum, biar lebih detail Pak Bu. Pokoknya kan enak Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi mengenai kualitas itu kita kalau ini membina seseorang untuk menjadi juara itu harus ada beberapa aspek yang kita bilang harus komprehensif atau komplit ya. Kita melatihnya harus secara keseluruhan, melihatnya secara keseluruhan, dan banyak sekali aspek. Itu sebabnya tidak mudah jadi pelatih. Nah, untuk kita mendeteksi dari seorang atlet apakah itu kualitasnya bakal baik atau enggak, salah satu indikasinya adalah dia punya satu kelebihan, entah itu dalam struknya, entah itu dalam kemauannya, entah itu dalam langkah footworknya, pokoknya ada sesuatu yang menonjol dari dia. Itu membuat kita lebih cepat dalam membentuk dia menjadi seorang pemain entah di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Jadi salah satu indikasinya dia punya satu kelebihan, dan itu kelebihan ini kalau memang semua tidak gampang dicari, itu namanya bakat alam. Jadi ada makanya itu bakat itu susah dicari karena seperti mencari mutiara terbakar. Iya, artinya harus punya kelebihan ya. Mbak Yuni, mana lain? Ya, mungkin bisa ditambahin. Jadi memang kalau biasanya selepas audisi bergabung dengan kita tentu ada ketertinggalannya. Tidak mungkin sama itu enggak, karena latihannya udah beda kan. Tapi sebenarnya untuk mencapai ke atas itu kan bukan kapan mulainya, tapi bagaimana dia mulai dalam berproses itu untuk sampai ke menjadi juara. Nah mungkin kalau contoh kita punya Ruzana yang sekarang ada di Pelatnas, Komang, itu juga bagian dari audisi. Saya ngerti yang Putri ya, memang Putri. Tapi itu ketika masuk ya masih sedikit tertinggal. Tapi ketika perjalanan dalam tadi 10 tahun tadi untuk mencapai ke Pelatnas, at the end ya mereka bisa. Jadi bukan masalahnya ini udah latihan lama atau belum, bukan seperti itu. Ada yang tadi Pak Pun bilang ada faktor bakat, konsistensi, kemauan, itu kan yang nanti akan diuji. Makanya kita punya yang namanya apa itu karantina di dalam waktu setelah kita pilih. Itu salah satunya untuk menguji itu. Jadi konsistensinya dan juga bagaimana karakter dari si pemain. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Kelebihan, bakat, dan konsistensi itu yang menjadi nilai penting. Mungkin Mas Ari kelebihannya nulis, akhirnya jadi wartawan Mas. Baik, mungkin sebelum sesi penanya selanjutnya, saya izin mau bertanya dulu ke Om King nih, sebagai putra asli Kudus. Boleh ya Om? Om, tahun ini kan ada 2.000 atlet yang akan berjuang masuk PB Jarum. Om King melihatnya seperti apa sih Om antusiasme mereka, dan harapannya akan seperti apa atlet yang nantinya lolos dari audisi umum ini dan menjadi juara dunia, misalnya seperti itu Om? Saya lihat antusias anak-anak pembuluh yang baru itu luar biasa ya, apalagi setelah pandemi, sekitar 2-3 tahun kali ya, dengan keadaan seperti ini sudah bagus sekali. Dan dengan banyaknya yang mendaftar audisi ini, kita harapkan akan muncul pemain-pemain yang bakat yang sudah kita selama 3 tahun ini kita absen gitu. Mudah-mudahan ya pemain bakat.
harapannya apakah akan muncul game swing baru, Om? Kira-kira seperti itu. Atau Kalau Om harapan, tidak? begitu, jadi begitu, cuma ya harusnya sih bisa gitu. Harusnya bisa ya, Om. Terima kasih Om King. Mungkin kita mau bertanya juga ke yang lebih muda, ada Melati di sini. Ini menarik. Sebenarnya saya mau nanya ke Melati, Pak Yogi, cuma kan nggak enak. Om King dulu. Oke Melati, kamu kan akhirnya melihat nih audisi umum seperti apa, jumlah pesertanya seperti apa. Kesan kamu seperti apa sih ketika melihat anak-anak berbondong-bondong datang untuk main bulu tangkis dan ada juga yang mengidolakan kamu? Kira-kira gimana tuh? Boleh berdiri nanti? Malu. Kira ini suruh berdiri. Melati boleh berdiri nggak ke belakang? Oke. Ya kalau pendapat dari aku ya pasti sangat luar biasa, sangat ya senang juga gitu karena kan bulu tangkis Indonesia ternyata masih banyak peminatnya, masih banyak yang apa ya, kalau buat dari aku sih maksudnya kayak biar banyak penerus kita lah, terus jangan sampai habis gitu, biar maju terus bagi Indonesia. Ada pesan-pesan nggak buat mereka yang akan bertanding nanti? Kira-kira apa yang harus mereka siapkan sehingga bisa jadi player elite seperti kamu? Ya yang pasti jangan gampang nyerah, terus juga daya juangnya harus tinggi. Juangnya harus tinggi ya? Ya. Siap, makasih Melati. Baik teman-teman media yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke Mas, silakan. Menarik Pak, dari semalam. Pak, itu begini Pak, ini kan tahunnya dari 2000 sekian ya Pak. Ada target nggak Pak nanti kira-kira berapa yang akan direkrut gitu Pak? Itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, tahun kemarin kan sudah ada audisi nih Pak, ada kalau nggak salah 12 ya Pak ya, yang sudah lolos tahun kemarin. Progres mereka sendiri sampai sekarang seperti apa yang sudah direkrut dari audisi tahun kemarin? Terima kasih. Ya, jadi kita pengennya ya banyak, pengennya. Terus kalau ditanyakan lagi, apa nanti muat nih asramanya? Kita juga perlu kasih tahu bahwa kita punya klub rekanan itu ada di 17-18 kota tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau nanti nggak muat, kita bisa titipin dulu ke klub rekanan yang terdekat, tapi terus dipantau dari turnamen ke turnamen. Kemudian kita juga memonitor perkembangan dari mereka yang sudah masuk ke, tidak hanya yang kemarin tahun lalu masuk ke PB Jarum, tapi juga semua atlet selalu dipantau oleh tim kami dari PB Jarum. Perkembangannya gimana, potensinya gimana. Kalau sudah tidak ada potensi, ya didegradasi. Tapi yang masih berpotensi, kemanapun kita akan kejar. Jadi kita sediakan anak tangga kemanapun dia akan menuju, termasuk ke internasional. Kita punya programnya jelas seperti itu. Tapi harus perform dulu di turnamen-turnamen yang sudah tersedia. Sekarang kan sudah mulai banyak nih. Kalau tahun lalu mungkin masih terbatas, ini sekarang sudah full, semua ada. Dan kita monitor terus dari turnamen ke turnamen. Para pelatih dari masing-masing sektor selalu memonitor mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diteruskan ke level-level yang lebih tinggi. Jadi kita juga tahu kalau sudah anak U11 sudah berprestasi terus di U11, dalam tanda kutip menurut pelatih sudah tidak ada lawan lagi di U11, dia harus naik ke 13 walaupun umurnya belum mencapai, belum melebihi 11, kita tetap naik. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Yogi. Mungkin Kofung ingin nambahin kok selaku manajer tim, progres 12 anak yang masuk PB Jarum tahun lalu seperti apa? Kok sudah menang apa aja mungkin? Dari update yang kita terima 12 update tahun lalu
Itu sementara ini yang berprestasi baru ada atlet putri yang Mika Kalia sama Kalia 2 orang. Jadi itu sudah juara di turnamen Sinas B. Sekarang ada Sinas A, Sinas B berdasarkan pembagian kelompok umur ya. Jadi jenis pertandingannya seperti itu, dan perkembangan atlet kita yang diterima dari tahun lalu itu sementara baru seperti itu. Artinya masih ada 10 lagi yang akan didorong untuk lebih berprestasi gitu ya Pak? Iya betul, didorong dan kita monitor terus perkembangannya seperti apa. Siap, terima kasih Pak. Baik, rekan media, pertanyaan selanjutnya silakan. Terima kasih. Nama saya Yulianto dari Semarang. Saya ingin bertanya kepada Mas Sigit, Mas, apa yang menjadi tantangan atau hal yang harus dipersiapkan untuk peserta audisi PB Jarum tahun ini? Terima kasih. Ya, tantangan buat atlet yang mau ikut audisi tentunya secara teknik atau teknik dasar yang sudah disampaikan sama Pak Fung tadi harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian juga dari sisi mental memang mereka harus menyiapkan apa yang akan kita lakukan seperti audisi, itu kan butuh satu mental yang kuat. Kemudian juga perlu daya juang tadi yang disampaikan Bu Yuni. Nah, itu yang menjadi tantangan tentunya buat adik-adik ataupun yang harus dipersiapkan. Kemudian secara skill kan juga misalnya pengambilan pukulan yang baik seperti apa, kemudian cara menyerangnya bagaimana, cara bertahannya bagaimana, itulah yang menjadi tantangan buat adik-adik dalam mengikuti audisi. Baik, terima kasih Mas Sigit. Pertanyaan selanjutnya masih ada? Baik, kalau sudah tidak ada nanti masih ada sesi tanya jawab di one-on-one interview setelah sesi press conference ini berakhir. Untuk itu kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu foto bersama. Foto bersama akan ada 2 sesi. Pertama foto bersama untuk para narasumber berempat di depan, lalu disusul dengan para legenda dan player elit PB Jarum.